Silakan ketua kelas pimpin doanya. Perhatikan seluruhnya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Doa selesai. Oke, baiklah. Semoga dengan membaca doa tadi pelajaran kita, belajar mengajar kita pada hari ini akan berjalan dengan lancar dan membawa manfaat untuk kita semua ya. Amin ya robbal alamin. Nah, selanjutnya coba kalian perhatikan, Ibu mau tahu ada tidak temannya yang tidak masuk hari ini? Siapa yang tidak masuk? Koiril, Jenny, Robi. Ada 3 orang yang tidak masuk hari ini. Kenapa mereka tidak masuk? Ada informasi? Kalau Jenny tadi dia izin di grup WA, dia sakit. Kalau Koiril Azan kemana? Ada yang tahu? Nggak tahu. Oke, si Robi? Sakit ya. Kita doakan semoga temannya yang sakit lekas sembuh supaya bisa beraktivitas seperti biasa, belajar bersama kita lagi ya. Kita doakan sama-sama. Oke, baiklah. Untuk selanjutnya, mari sama-sama kita menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Silakan berdiri semua. Tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Anak-anak, hari ini Ibu bawa sesuatu dari rumah. Ada 2 benda yang Ibu bawa. Coba perhatikan ya. Benda yang pertama ini. Apakah kalian tahu benda yang Ibu pegang ini apa namanya? Apa nama benda ini? Kain batik. Oke, ini adalah kain batik ya. Kemudian benda yang kedua ada ini. Perhatikan sekarang. Nih, nampak? Siapa yang tahu ini apa nama benda yang Ibu pegang ini? Baju batik. Baju batik ya, bagus ya. Anak-anak, Ibu mau tanya sekarang sama kalian, siapa yang di rumahnya punya benda bermotif batik? Oke, Billy. Baju kebaya Ibu Billy bermotif batik. Ada lagi yang punya? Oke, Jerry. Baju kondangan ayah Jerry bermotif batik. Oke, bagus. Ada lagi yang punya? Oke, Rizky. Sarung bantal spray saya bermotif batik, Bu. Sarung bantal spray Rizky bermotif batik. Oke, ada lagi yang punya? Ya, Bu. Ramanda? Rok kebaya saya bermotif batik, Bu. Rok kebaya Ramanda bermotif batik. Ya, bagus ya. Berarti kalian sudah bisa membayangkan benda-benda di rumah kalian yang bermotif batik. Sebelum kita lanjut ke pelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu ya. Apakah kalian masih ingat dengan pelajaran yang kemarin? Masih, Bu. Oke, belajar apa kita kemarin? Globalisasi reklame, Bu. Globalisasi di sekitarku. Kemudian belajar tentang pengertian reklame, ya kan? Alhamdulillah kalian masih ingat. Kalau kalian masih ingat, Ibu mau tanya, apa sih itu reklame? Oke, Dwi. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Dwi. Betul ya, yang dikatakan Dwi, reklame itu adalah bentuk ajakan atau pemberitahuan kepada orang lain yang dibuat semenarik mungkin. Ada yang bersifat komersial dan non komersial. Artinya kalau yang bersifat komersial itu tujuannya untuk menawarkan produk atau jasa. Nah, sekarang pengaruh globalisasi ya. Apa sih dampak globalisasi untuk kehidupan kita khususnya bangsa Indonesia? Ada yang tahu? Saya, Bu. Oke, Cherry. Globalisasi memungkinkan khususnya di kawasan ASEAN. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Cherry. Oke, benar sekali ya.
Jepang itu ya kan. Kemudian jam tangan juga, jam tangan luar negeri yang dari Amerika itu, yang dari Inggris bisa kita temui di Indonesia, dan begitu juga sebaliknya. Nah, untuk hari ini nanti kita akan mempelajari posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, politik, ya, di lingkup ASEAN. Yang kedua yang kita tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kita nanti akan mengetahui berbagai contoh reklame. Sekarang Ibu mau menampilkan gambar di PPT. Oke, semuanya perhatikan, sudah? Tahu. Ini logo apa ya? Ada yang tahu? Perusahaan. Perusahaan. Ada lagi? Organisasi, Bu. Logo ASEAN, Bu. Selanjutnya Bu mau tanya nih. Apa arti logo ini? Saya, Bu. Oke, si Rai. Perhimpunan organisasi di kawasan Asia Tenggara. Oke, bagus ya. Tadi logo ini yang betul itu jawaban Rizky ya. Memang ini adalah logo ASEAN. Dan artinya tadi sudah bagus ya. Si Rai berarti dia sudah belajar di rumah. Arti logo ini adalah ini logo perhimpunan organisasi khususnya di Asia Tenggara yang disingkat ASEAN. Sekarang Ibu mau tanya, apa sih tujuan didirikannya organisasi ASEAN tadi? Siapa yang tahu? Oke, kasih. Menciptakan Asia Tenggara yang stabil dan sejahtera, Bu. Oke, bagus. Nana, apakah kalian tahu negara mana saja yang tergabung di dalam organisasi ASEAN? Oke, Indonesia, Malaysia, dan Kamboja. Oke, bagus ya. Sekarang lebih jelasnya kita lihat di PPT selanjutnya. Ya. Perhatikan gambar. Ini adalah logo ASEAN. Betul tadi kata si Rizky ya. Dan perhatikan ini, nampak arti itu kan arti logo ASEAN itu warna biru melambangkan perdamaian dan stabilitas. Selanjutnya warna merah melambangkan keberanian dan kedinamisan ya. Kemudian putih melambangkan kesucian. Warna kuning itu artinya kemakmuran. Yang lingkaran artinya itu adalah kesatuan. Atau tujuannya ya, menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Selanjutnya, ini negara-negara ASEAN. Apa saja tadi? Indonesia. Oke, bagus. Anak-anak, sekarang Ibu ada lagi satu gambar. Coba kalian perhatikan. Oke, anak-anak, sekarang kalian perhatikan gambar di PPT. Nampak? Oke, nampak ya. Sekarang Ibu mau tanya, kegiatan apa ya itu yang ada pada gambar? Oke, Habib. Dari mana kita tahu kegiatan ini? Saya, Bu. Bantu dari mana? Saya, Bu. Kira-kira dari mana? Dari televisi. Ya, Bu. Rizky dari mana? Iklan. Saya, Bu. Jerry ya, Jerry. Dari mana? Saya, Bu. Puji, dari mana Puji? Dipandu yang adalah kegiatan, Bu. Oke, bagus, tepuk tangan untuk kalian. Ya, kegiatan ini bisa kita bisa kita lihat, bisa dari internet, dari HP, dari TV bisa ya, dari kadang juga ada dipasang di pinggir jalan itu, dari kata Puji tadi di spanduk katanya gitu ya. Ya bisa ya, bagus.
sekarang Ibu mau menampilkan video. Sebelumnya Ibu tanya dulu, kira-kira di mana kalau kita mau membeli batik, kita tertarik membeli batik, model-model pakaian batik, dari mana kita bisa membelinya? Saya Bu. Oke, Dani, dari mana? Di online Bu. Ada lagi? Dari mana? Oke, Ilham. Di pasar Bu. Saya Bu. Oke, Dwi, di mana Dwi? Di toko Bu. Ya, betul ya. Kalau kita ingin membeli batik itu sekarang bisa kita datang langsung atau kita pesan lewat online. Nah, anak-anak, untuk lebih kalian paham lagi, Ibu nanti akan menampilkan video contoh-contoh reklame ya. Contoh reklame. Tiga. 1. Slide. 5. Poster. 9. Noteman. Tadi ada apa saja contohnya? Brosur. Poster. Oke. Nah, untuk selanjutnya nanti kita belajarnya secara berkelompok ya. Belajar berkelompok, tapi sebelum kita berdiskusi kelompok, kita lakukan dulu ice breaking menyanyikan lagu sejarah ASEAN ya. Ada solo negara agar kita pintar. Oke, selanjutnya kita akan nanti belajar dengan cara berkelompok. Di sini Ibu sudah menyiapkan kertas, ada kertas warna kuning, ada warna putih, dan ada warna pink ya. Nanti silakan kalian pilih satu warna yang kalian sukai ya. Oke, silakan ambil satu. Oke, sudah pegang semua? Oke, semua sudah pegang? Kalian buka sekarang. Buka. Ada gambar apa? Ada gambar Petronas. Atas warna apa tuh Petronas? Warna putih. Oke. Ada lagi? Warna kuning, warna apa lagi? Monas. Oke, yang lain. Gajah putih warna apa lagi? Warna pink. Oke, sekarang perhatikan. Kalian bentuklah kelompok dengan warna dan gambar yang sama. Sudah ya? Kalian sudah duduk secara berkelompok. Coba Ibu mau cek. Yang megang warna putih, coba tunjukkan. Oke, warna putih. Yang warna pink. Warna pink. Yang warna kuning. Oke, bagus ya. Ibu kasih nama kalian. Yang warna kuning itu menjadi kelompok 1. Ya. Yang warna putih jadi kelompok 2. Yang warna pink jadi kelompok 3. Sekarang Ibu mau jelaskan. Di sini nanti kalian berdiskusi dengan kelompok kalian. Ada 2 LKPD yang harus kalian selesaikan. Dengarkan Ibu. LKPD 1, tugas kalian nanti melengkapi posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Kemudian di lembar selanjutnya itu ada peta konsep seperti ini. Di tengah-tengah ada bendera ada Indonesia, bendera Indonesia nih, Indonesia. Ya, di sampingnya, di atas, di bawah ini, nih peta konsepnya seperti ini. Kalian cari nanti ya bentuk kerjasama Indonesia, peran dan posisinya di dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan, tapi di lingkup ASEAN saja. Selanjutnya nanti ada LKPD 2. LKPD 2 ini kalian nanti dengan kelompok kalian
berdiskusi untuk melengkapi poster. Poster ini tentang pendidikan. Ada 3 kalimat yang betul nanti dari 9 kalimat yang Ibu siapkan. Pilih kalimat yang paling tepat untuk melengkapi poster. Silakan gunting, kalian tempel ya. Baca dulu nanti petunjuk kerjanya. Paham? Oke, silakan Ketua kelas Rizky bantu Ibu membagikan LKPD. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mengerti semua? Oke, bagus. Silakan Rizky bagikan LKPD-nya. Silakan diskusikan dengan kelompok kalian. Kelompok 1 sampai mana pengerjaan LKPD-nya? LKPD 1 sudah selesai? Sudah? Oke, bantu sini kerjakan LKPD. LKPD 2 ya, oke. Kalimatnya tempel yang rapi ya. Yang bagian gunting siapa? Andre. Oke, gunting yang rapi, tempel yang rapi ya. Tetap kompak ya kelompok 1. Kelompok kalian kalimatnya apa ya? Setiap waktu adalah belajar. Oke. Karena membaca adalah sumber ilmu. Semakin cerdas maka akan semakin membaca. Oke, itu kalimat. Oke, sudah selesai semua kan? Selanjutnya silakan nanti pilih perwakilan kelompok kalian untuk melakukan presentasi. Yang pertama kita presentasi LKPD 1 dulu. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi LKPD 1. Melengkapi posisi dan peran Indonesia peneruci antar negara. Sekian, hanya sampai situ hasil diskusi kami LKPD 1. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Apabila ada yang mau memberi tanggapan, dipersilakan. Ada yang tidak? Kami Bu. Oke, kelompok 1 silakan. Kami dari kelompok 1 akan sedikit menambahkan presentasi dari kelompok 2. Oke, kalian mau menambahkan yang di bagian mana? Di bidang apa? Kerjasama di bidang apa? Di bidang pendidikan. Oke, silakan kelompok 1. Bentuk kerjasama di Indonesia di bidang olimpiade. Sekian. Tepuk tangan untuk kelompok 2 dan kelompok 1 yang telah menanggapi. Ada lagi? Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya kita presentasi LKPD 2. Ya, kita yang presentasi pertama Ibu minta kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap waktu adalah belajar, bukan harta yang paling mulia. Hanya itu presentasi dari kelompok kami. Jika kelompok lain yang ingin menanggapikan silakan. Ada yang mau menanggapi? Kami Bu. Oke, kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan menanggapi hasil presentasi kelompok 1. Menurut kami, ayo membaca karena membaca adalah sumber ilmu. Sekian, hanya sampai situ hasil tanggapan kami untuk kelompok 1. Terima kasih kepada kelompok 2 atas saran dan masukannya. Oke ya, tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang menanggapi tadi. Silakan untuk kembali ke tempatnya. Selanjutnya silakan yang presentasi kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin cerdas maka akan semakin bermanfaat. Sekian, hanya sampai situ hasil presentasi kami. Jika ada ingin memberi tanggapan, kami persilakan. Ada yang ingin menanggapi? Kami Bu. Oke, kelompok 3 silakan. Kami dari kelompok 3 akan menanggapi presentasi dari kelompok 2. Ada salah satu kalimat dari kelompok 2 yang tidak tepat. Oke, di bagian mana yang tidak tepat kelompok 3? Tadi kan Bu, kelompok 2 mengatakan setiap waktu adalah belajar. Ayo membaca karena membaca adalah sumber ilmu. Semakin cerdas maka akan semakin bermanfaat. Yang kedua itu Bu yang tidak tepat. Yang kalimat kemana? Kedua? Ya Bu. Kalimat kedua, ayo kita baca. Ayo membaca karena membaca adalah sumber ilmu. Yang itu? Iya Bu. Oke, kenapa alasannya kelompok 3? Karena kelompok 2 juga maka akan semakin bermanfaat.
silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Oke, selanjutnya yang presentasi adalah kelompok 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan. Oke, kita ulangi kembali, kita baca bersama kalimat yang diambil oleh kelompok 3 untuk melengkapi poster pendidikan ini ya. Yang pertama, setiap waktu adalah belajar. Gapailah cita-citamu setinggi langit, semakin cerdas, maka akan semakin bermanfaat. Itu kalimat mereka ya. Nah, tepuk tangan lagi sekali lagi ya. Tadi kelompok 3 juga memberi tanggapan ada perbedaan di kalimat nomor 2 tadi dengan kelompok 2 ya. Tadi kelompok 2 di sini mereka buat apa Ayo tadi? membaca karena membaca adalah sumber ilmu. Ya, oke. Kalimat yang tepatnya itu yang dipilih oleh kelompok 3. Memang betul ya. Tadi alasan kelompok 2, Bu, itu Bu ada 2 anak yang memegang buku kan? Tetapi di sini perhatikan lagi anak ini tidak sedang membaca. Mereka tidak sedang membaca. Hanya lihat ada gambar di atasnya, nampak kan? Nih, mereka itu seolah-olah memikirkan cita-cita mereka. Yang laki-laki ingin menjadi apa itu? Pengusaha. Yang perempuan itu menjadi dokter. Ya, bagus. Jadi kalimat yang cocok, yang tepat, yang sesuai itu yang dipilih oleh kelompok 3. Setiap waktu adalah belajar. Gapailah cita-citamu setinggi langit. Semakin cerdas maka akan semakin bermanfaat. Bagus ya kelompok 3, silakan duduk kembali. Oke, kita sudah selesai diskusi. Sekarang kumpulkan LKPD-nya tadi. Untuk selanjutnya silakan anak-anak ibu kembali ke posisi semula. Silakan. Oke, anak-anak ibu semua, kalian sudah kembali ke tempat duduk semula. Anak-anak ibu semua, tadi kita sudah selesai belajar berkelompok. Banyak hal yang kalian pelajari tentunya. Ibu mau tanya, apakah pelajaran pada hari ini menyenangkan? Apa yang kalian sudah pelajari hari ini? Contoh-contoh reklame. Ya, bagus. Melengkapi peran dan posisi Indonesia dalam kerjasama di negara-negara ASEAN ya. Ada tidak materi pelajaran yang tidak kalian pahami? Tidak. Alhamdulillah ya, kalian paham semua. Anak-anak ibu semua, sekarang ayo sama-sama kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Pertama, kita tadi sudah belajar tentang apa? Tentang reklame tadi ya. Apa saja contoh reklame? Brosur, etalase, iklan, poster, apalagi billboard, spanduk, banner ya. Ada juga leaflet. Kemudian juga kita belajar tentang apa? Peran dan posisi Indonesia dalam kerjasama di ASEAN. ya, peran dan posisi Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, pendidikan, di bidang teknologi, di bidang sosial dan budaya ya, banyak ya. Sekarang ibu mau tanya, bentuk kerjasama Indonesia di bidang teknologi apa saja? Teknologi kesehatan, pengembangan teknologi kamar. Teknologi pengembangan mengatasi COVID-19. Oke, ada lagi? Teknologi nuklir, Bu. Mengembangkan teknologi nuklir, mengembangkan teknologi pangan.
Ya, membentuk perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara. Di bidang budaya, coba di bidang budaya apa bentuk Tunjukkan kerjasamanya? kesenian ASEAN Best Performing Art. Oh ya, ada lagi? Adanya pekan budaya ASEAN. Adanya pekan budaya ASEAN. Apa lagi? Pameran budaya. Pameran budaya. Apa lagi? Film dan penghargaan festival. Di bidang sosial apa contohnya? Membantu negara yang sedang dilanda bencana. Membantu negara yang sedang dilanda bencana. Ada lagi? Oke, membangun fasilitas kesehatan dan pendidikan ya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Oke, anak-anak, berarti kalian sudah bisa memahami pelajaran hari ini dengan baik. Ibu ada soal tes evaluasi untuk kalian. Kalian isi. Di sini ada soal evaluasi, ada 10 pilihan ganda. Silakan kalian kerjakan. Tidak boleh menyontek dengan kawannya. Kerjakan masing-masing ya. Silakan. Sudah dapat semua soalnya? Oke, silakan dikerjakan. Baca dulu petunjuk kerjanya. Buat identitas kalian. Nama kalian jangan lupa, tanggal hari ini ya. Juga dibuat. Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai kumpulkan. Oke, anak-anak ibu semua, kalian sudah selesai mengerjakan tes evaluasi. Sudah tadi kita juga sudah menyimpulkan pelajaran hari ini. Untuk besok, silakan kalian pelajari di PB 6 tentang mencintai produk dalam negeri. Kalian baca ya. Nah, sekarang untuk pelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Silakan kalian berkemas-kemas, kemudian kita berdoa. Nanti pimpin ya Rizky ya. Oke, silakan berkemas. Kasihan Indonesia, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Oke, boleh pulang.